Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah teman-teman, channel kompeten kali ini hadir dengan beberapa bocoran terkait dengan soal teknis pada pemilihan P3K pada tahun 2022 ini teman-teman. Nah memang banyak sekali request dari teman-teman perawat dimana minta dibuatkan contoh soal ya, atau soal-soal FR yang memang mungkin keluar di saat tes teknis P3K pada tahun 2022. Nah, kali ini channel kompeten akan membahas terkait dengan soal teknis tersebut plus sekaligus dengan pembahasannya. Ini khusus untuk formasi perawat, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas soal, mungkin teman-teman bisa dukung dulu ya channel kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen berikut ini. Ayo teman-teman, kita langsung bahas soalnya satu persatu. Nah teman-teman, ini adalah soal yang pertama. Seorang laki-laki 28 tahun dibawa ke UGD dengan luka bakar. Hasil pengkajian didapatkan luas luka bakar 50%. Setelah dilakukan kalkulasi kebutuhan resusitasi cairan, didapatkan kebutuhan cairan pasien pada 24 jam pertama sebanyak 9.000 cc. Nah, pertanyaannya adalah berapakah cairan yang harus diberikan pada 8 jam pertama, teman-teman? A. 500 cc, B. 2500 cc, C. 3000 cc, D. 4500 cc, dan E. 9000 cc. Nah, mana nih teman-teman kira-kira? Kalau menurut teman-teman jawaban pada nomor 1. Ingat teman-teman, yang ditanyakan adalah berapa cairan yang harus diberikan 8 jam pertama. Oke, jawabannya adalah D, teman-teman. 4.500. Nah, bagaimana bisa dapat 4.500? Mari kita lihat pembahasannya, teman-teman. Nah, ini opsi jawabannya tadi, dan ini adalah pembahasannya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, data fokus di soal ini adalah pasien mengalami luka bakar dengan luas 50%. Yang pertama, kemudian hasil kalkulasi kebutuhan resusitasi 24 jam pertama itu adalah 9.000 cc ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan rumus Baxter teman-teman ya, untuk pemberian cairan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu diberikan separuhnya dalam 8 jam pertama, kemudian setelah 8 jam pertama setelah kejadian, dan separuhnya lagi itu dalam 16 jam berikutnya. Nah, jadi teman-teman, pemberian cairan yang dilakukan di 8 jam pertama itu adalah 4.500 cc ya. Ini dimana bagaimana cara mendapatkan 4.500 cc ini, yaitu dengan setengah atau 1/2 dikalikan 9.000 cc ya, sehingga yang kita dapatkan adalah 4.500 cc. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D, teman-teman ya. Saya rasa paham ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan 30 tahun dirawat di ruang rawat inap penyakit dalam dengan anemia. Hasil pengkajian ini didapatkan pasien mengeluh pusing dan mual, tampak lemah, pucat, denyut nadi teraba lemah dan cepat. Nah, saat ini pasien mendapatkan terapi cairan aminofluid 500 ml dalam 4 jam
dengan tetesan infus makro, teman-teman. Nah, kita lihat untuk pertanyaannya. Nah, berapakah jumlah tetesan infus per menit yang diberikan pada pasien dalam kasus tersebut? A. 30 tetes per menit. B. 36 tetes per menit. C. 40 tetes per menit. D. 42 tetes per menit. Dan E. 45 tetes per menit. Nah, teman-teman, yang ditanyakan di sini adalah berapakah jumlah tetesan infus per menit, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman harus paham benar ya bagaimana cara menghitung tetesan infus ya, teman-teman. Jadi, untuk soal nomor 2 yang benar adalah D, teman-teman, ya. 42 tetes per menit. Nah, gimana bisa mendapatkan 42 tetes per menit? Ya, atau kenapa nomor 2 ini jawaban yang benar adalah D? Ini adalah pembahasannya. Nah, jadi teman-teman, pada soal nomor 2 ini ya teman-teman, kita harus benar-benar menghitung tetesan infus makro ya. Jadi kalau untuk rumus menghitung tetesan infus makro ini adalah 1 cc sama dengan 20 tetes. Nah, jadi kalau misalnya jumlah tetes infus per menit, jadi jumlah tetes infus per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan kali faktor tetesan bagi waktu dalam jam dan kali 60 menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan kali 20 dibagi waktu dalam jam dan kali 60 menit. Nah, kalau misalnya kita lihat data pada kasus di atas, teman-teman, klien mendapatkan cairan aminofluid 500 ml dalam 4 jam. Dalam tetesan infus makro atau Terumo ini, teman-teman, kita bisa lihat kebutuhan cairannya adalah 500 ml dalam 4 jam ya. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus, teman-teman, jumlah tetesan per menit ini sama dengan 500 kali 20 dibagi 4 kali 60 ya. Jadi sama dengan 41,6 tetes per menit, atau kalau misalnya kita bulatkan ini adalah 42 tetes per menit. Jadi teman-teman perawat harus mengatur tetesan infus itu 42 tetes per menit ya. Jadi yang benar adalah D, teman-teman, 42 tetes per menit. Itu ya teman-teman cara menghitungnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal nomor 3, teman-teman. Seorang perempuan 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan diare. Nah, hasil pengkajian ini didapatkan pasien mengeluh badannya itu lemas, mual, dan muntah. Nah, pasien tampak lemas, pucat, mukosa bibir tampak kering, dan saat ini pasien mendapatkan terapi cairan infus NaCl 0,9% dalam 30 tetes per menit. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jumlah cairan yang didapatkan pasien selama 24 jam dalam kasus tersebut? A. 22.160 cc per 24 jam. B. 2.500 cc per 24 jam. C. 2.700 cc per 24 jam. D. 3.000 cc per 24 jam. Dan E. 3.500 cc per 24 jam. Nah, di sini yang harus teman-teman pahami adalah yang ditanyakan di sini adalah jumlah cairan yang didapatkan pasien selama 24 jam. Jadi selama sehari dirawat itu berapa kebutuhan cairannya ya. Jadi berapa jumlah cairannya yang sudah diberikan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah A, teman-teman ya.
jadi 2160 cc per 24 jam. Nah, kenapa bisa demikian? Nih, kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, di sini teman-teman kita bisa menggunakan rumus tetesan infus ya. Jadi jumlah tetesan per menit itu sama dengan jumlah kebutuhan cairan kali faktor tetesan dibagi waktu dalam jam dan dikali 60 menit. Ini sama seperti soal sebelumnya untuk rumusnya ya teman-teman. Nah, di dalam soal ini yang telah diketahui itu adalah tetesan infus teman-teman ya, sebanyak 30 tetes per menit, dan kemudian faktor tetesannya itu adalah 20 ya, karena menggunakan makroset teman-teman. Nah, jumlah kebutuhan cairan yang didapatkan pasien adalah 30 tetes per menit ya, per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan selama 24 jam itu dikali 20 dibagi 24 dan dikali 60 menit. Kemudian didapatkan di sini 30 tetes per menit itu kemudian jumlah kebutuhan cairan selama 24 jam dibagi 72 ya teman-teman. Nah, kemudian jumlah kebutuhan cairan selama 24 jam itu berarti 30 tetes per menit dikali 72 teman-teman ya. Kemudian jumlah kebutuhan cairan selama 24 jam kita udah tahu nih teman-teman, 2160 cc per 24 jam. Nah, gampang ya teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah opsi A teman-teman, yaitu 2160 cc per 24 jam. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi gampang sekali teman-teman untuk bisa atau untuk menghitung jumlah kebutuhan cairan. Yang penting kita sudah paham dan tahu bagaimana rumusnya, dan ini juga sangat bermanfaat ya teman-teman. Baik teman-teman, semoga informasi yang channel kompeten berikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada ujian SKB nya nanti teman-teman. Jika memang ada perlu untuk diulang lagi atau diberikan lagi terkait dengan materi cairan ini, teman-teman bisa silahkan memberikan tanggapan ataupun komentar teman-teman di bawah ini, sehingga kami juga bisa mempersiapkan untuk membuat atau mencari soal membuat soal yang baru teman-teman. Itu saja teman-teman dari channel kompeten. Terus dukung channel kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen kami ya teman-teman. Berikan masukan terbaik yang teman-teman punya sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Itu saja teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.